Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mempelajari kitab Al-Kafi fil Misharfi jilid yang kedua karangan Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-14 dan kemungkinan besok masih ya, sebagai pertemuan pengganti satu pertemuan yang pernah kita kosongkan. Di pertemuan ke-13 kita sudah membahas tentang masdar. Masdar itu ada 5: masdar taukid, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar mimi, dan masdar sinai. Dan setidaknya atau bisa dikatakan harus ya, harus menghafal 5 masdar tersebut. Maka tadi ditanya apa saja macam-macam masdar, jenis-jenis masdar. Kita katakan taukid, marrah, hay'ah, mimi, dan sinai. Kemudian perincian dari setiap masing-masing masdar. Intinya nanti uh, dihafalkan wazan dari setiap masdar dan beberapa contoh. Dia harus mengetahui uh, masdar taukid apa wazannya, masdar marrah apa wazannya, masdar hayah apa wazannya, mimi dan sinai apa wazan. Nah, Mas Irfa, ke soal. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, terkait masdar. Yang Anda bingungkan ini, masdar dengan isim masdar berlain, ya, Ustaz. Masdar Dan dan juga di sini isim masdar. nah, Dan juga di sini di pengertian isim masdar halaman 106, di situ ada kata wayan kusu an hurufi fi'lihi lafzon wa takdiron. 106. Dan juga, Ustaz, isim masdar ini 106. apa? 102 ya. Oh, ya, 602, Ustaz. Oke. Kemudian apa? Dan juga isi masdar ini apakah ada wazan tertentu, Ustaz, sebagaimana ciri-ciri pada masdar? Bagaimana, Afwan? Ciri-ciri masdar. Ciri-ciri pada isi masdar ini apakah ada sebagaimana ciri-ciri pada masdar, Ustaz? Ciri-ciri pada masdar. Isi masdar, Ustaz, isi masdar. Isi masdar. Nah, Baik. Kalau di sini yang di sini disebutkan isi masdar. Jadi memang ada perbedaannya. Karena atas pertanyaannya juga pentingnya. Jadi masdar itu intinya dia lafaz. Di sini disebutkan lafzun, sama-sama lafaz ya. Antara masdar isi masdar
Isim masdar itu lafaz yang menunjukkan makna tanpa disertai zaman atau waktu. Namun tidak semua namun tidak memuat ya, semua huruf fiilnya. Bahkan kadang dikurangi. Adapun ini perbedaan dasarnya, ya. Perbedaan dasar. Adapun masdar itu memuat huruf fiilnya secara lafaz. Nah, secara lafaz itu ada semua. Gitu. Misalnya dakhola, dakhola ada dal, kho dan lam. Dukhulan, nah, ada dal, kho dan lam. Ya, artinya isim masdar lafaz yang menunjukkan makna tanpa disertai zaman atau waktu dan tidak memuat semua huruf fiilnya. Misalnya dikurangi, di sini disebutkan wayan kusu. Wayan kusu an huruf fi'lihi lafzon, secara khusus lafzon ya yang bisa terlihat. Lafzon wa takdiron atau ditakdirkan. Seperti kita lihat pada misalnya ya mithnu tawaddoa, tawaddoa masdar, isi masdarnya wudu'an. Isi masdarnya wudu'an. Eh, pada kata wudu'an tidak ada tak ya, tidak ada tak. Sama juga seperti a'to juga demikian, tidak ada hamzah di awal. Eh, mudahnya juga untuk isi masdar. Isi masdar ini mungkin anak ini dulu nanti ya. Agak sulit menjelaskannya perbedaan antara isi masdar dan masdar. Isi masdar dan masdar ini ya termasuk dia mencakup pada yang kita hafalkan pada posisi yang ketiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar. Itu isi masdar yang kita hafalkan pada tasrif. Yang kita hafalkan pada tasrif. Mungkin akan kita bahas besok ya. Kita bahas sekilas besok tentang isi masdar dan masdar. Karena ini termasuk bahasan lanjutan. Jika ditanyakan kemudian apa ciri-ciri dari isim masdar. Dan di ini ada ya di Ibnu Aqil, di Ibnu Malik juga ada kalau tidak salah perbedaan antara masdar dan isim masdar. Karena coba nanti murojaah kembali ya tentang masdar dan isim masdar. Nah, tangkap dulu pertanyaannya. Nah, Mas Irfa. Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz, Nah, terkait fiil fiil amr yang jamid semisal hati, ta'al itu ana mafhum Ustaz. Tapi yang masih masih jadi permasalahan kata hab Ustaz hab. Ana mengiranya itu wahaba yahabu Ustaz. Wahaba yahabu fiil misal. Itu gimana Ustaz? wahaba yahabu.
Naam, Ada Ustaz. ya? Kalau di kamus ada. Naam. Wah, apa? Sebentar, ada error. Wahaba yahabu. Baik. Kenapa haba ini masuk atau fa'ala yaf'alu ya. Maksudnya yauhabu, yaf'alu. Baik, ana tangkap dulu pertanyaan Mas Irfa. Ini eh, baru kepikiran ya. Yang hab ternyata Naam, Ustaz. ada fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Apakah memang ada alasan tertentu atau ini salah memasukkan contoh? Baik, ana catat dulu. Semoga besok masih ada waktu untuk membahasnya, mendiskusikannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Semoga hari ini bisa selesai pembahasan kitab hingga besok kita bisa punya banyak waktu untuk murojaah dan juga membahas beberapa tamrinat termasuk juga hal-hal yang pernah ditanyakan. Baik, penulis rahimahullahu taala melanjutkan eh, bahasan tentang fiil-fiil yang bermakna masdar tetapi wazannya di atas wazan fa'il dan maf'ul. Al-awwalu contohnya al-aqibatu ismun bimakna al-aqbu. Al-aqibatu dia wazannya al-fa'ilu fa'ilatu. Fa'il ya, isim fa'il fa'ilatu. Tapi maknanya bukan pelaku, bukan pelaku. Maknanya adalah masdar, yakni aqban atau al-aqbu, dampak ya, dampak. Kemudian al-fadilatu ats-tsani al-fadilatu ismun bimakna al-fadilatu. Al-fadilatu keutamaan. Ats-tsalitsu al-afiyatu ismun bimakna al-mu'afatu kesehatan. Bukan yang sehat, bukan bermakna fa'il, tetapi bermakna masdar hanya saja secara zahir bentuknya seperti fa'il. Ar-rabi'u al-kafiyatu ismun bimakna al-kifayatu kecukupan atau cukup. Al-khamisu al-baqiyatu ismun bimakna al-baqa'u tersisa atau sisa. As-sadisu al-maisuru ismun bimakna al-yusru kemudahan. As-sabi'u al-ma'suru ismun bimakna al-usru ya, kesulitan, sulit. Al-thaminu al-mawdu'u ismun bimakna al-wad'u. Uh, al-mawdu' maknanya peletakan atau masalah atau topik atau judul. Mawdu' ini banyak maknanya. Ya mawdu' ya ismun bimakna al-wad'u. Dari tadi al-ma'suru dari nomor 6
maisuru ini di atas wazan al-maf'ulu. Dia seperti isim maf'ul, tetapi maknanya bukan maf'ul, bukan objek. Maknanya adalah masdar. Jadi bukan artinya al-maisuru misalnya yang dimudahkan, tapi maknanya al-yusru, kemudahan. Kemudian at-tasi'u al-maftunu ismun bimakna al-fitnatu. Ya, fitnah. Ya. Fitnah ini banyak maknanya. Ini berbeda makna fitnah dalam bahasa Arab dan fitnah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Fitnah ini bisa bermakna yakni kerusakan. Nah, jamaknya fitan. Al-ashiru al-makruhatu ismun bimakna al-karahiyatu, kebencian, ya, kebencian. Ini mohon diingat nanti ada masdar yang dia di atas wazan fa'il dan maf'ul tapi maknanya masdar gitu ya. Masdar yang berada di atas wazan fa'il dan maf'ul ya, ada beberapa, kalau bisa ini dihafalkan. Baik. Dan semakin banyak kita murojaah atau membaca kitab yang pernah kita pelajari, insyaallah itu akan membantu untuk menguatkan eh, dalam ingatan dan juga pemahaman. Baik. Berikutnya al-mushtaqatu. Al-mushtaqat maknanya pecahan-pecahan, yakni pecahan-pecahan isim. Pecahan-pecahan isim. Al-mushtaqat ini istilah, mohon diingat, isim yang dibentuk dari kata lain dan memiliki makna yang berbeda dari kata pembentuknya. Ada istilah al-mushtaqat. Baik. Al-mushtaqatu thamaniyatun wahiyya. Al-mushtaqat thamaniyatun, ada 8. Wahiyya yaitu al-awwalu ismul fa'ili, isim fa'il. Al-thani ismul maf'uli, isim maf'ul. Al-thalithu as-sifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Al-rabi'u mubalaghatu ismil fa'ili, mubalaghah isim fa'il, isim mubalaghah. Uh, Al-khamisu ismu tafdili, isim tafdil. As-sadisu ismul makani, isim makan. As-sabi'u ismul zamani, isim zaman. Al-thaminu ismul alati, isim alat. Ya, ada yang menambahkan di referensi lain isim tasgir, ismu tasgir. Kemudian beliau penulis merinci satu persatu. Al-awwalu ismul fa'ili, isim fa'il. Wa sifatun tu'khadhu minal fi'lil ma'lumi. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan atas sifat, ya. Wa sifatun, ini sifat yang diambil dari fi'il ma'lum. Yang diambil dari fi'il ma'lum. Litadulla ala ma'nan waqa'a minal mausufi biha. Uh, Waqa'a minal mausufi, yang dampaknya uh, ialah dari al-mausuf. Ya, al-mausuf itu yang disifati. Waqa'a minal mausufi biha, yang mana mausuf disifati dengannya. Au qama bihi ala wajhil huduthi lathubuti. Intinya untuk menunjukkan makna yang terjadi pada sesuatu
yang disifatinya atau makna yang disandangkan atas cara hudus. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini ciri isim fa'il ala wajhil hudus ats-tsubut. Ala wajhil hudus. Hudus itu disifati hanya sekedar saat dilakukan. Hudus. Berbeda dengan subut nanti. Tapi di sini dikatakan la subut, tidak melekat. Isim fa'il ya intinya sifat yang melekat padanya hanya saat dilakukan. Seperti malas. Terkadang orang yang rajin juga malas. Ketika ia malas, ia disifati dengan itu. Berbeda nanti dengan pemalas. Nanti ada sifat musyabbahah. Waznuhu, wazannya isim fa'il al-awwalu min ats-tsulathi ala wazni fa'ilun atau fa'ilun. Dari thulathi mujarrad di atas wazan fa'ilun atau fa'ilun. Mithnu nasirun, orang yang menolong, katibun, orang yang menulis. Ma'idun, yang jauh, qaribun, yang dekat. الثاني من غير الثلاثي على وزن مضارعه المعلوم. Dari fi'il thulathi, dari selain thulathi, yakni mazid, dan di atasnya di atas wazan mudhari'nya, fi'il mudhari' ma'lumnya, bibadali harfil mudhara'ati, dengan mengganti huruf mudhara'ahnya yang di awal, miman, dengan huruf mim, matmumatan, yang di dhammah. Huruf mim matmumatan yang di dhammah, wa kusira ma qabla al-akhir, dan dikasrah sebelum akhir. Mithnu yukhriju, jadi mukhrijun, tinggal diganti. Yujahidu mujahidun, yatajannaba mutajannibun, yataba'ada mutaba'idun. Ini semua fi'il tsulathi mazid. Isim fa'ilnya huruf pertamanya diganti dengan mim. Mim yang di dhammah. Kemudian ma syadda minal ismil fa'ili. Yang benar dengan titik ya. Ma syadda. Syad itu maknanya secara bahasa janggal. Tidak seperti biasanya. Apa maksud makna janggal di sini? Kita lihat mushabin bi fathi ma qabla al-akhiri. Mutilun fil kalami. Tadi masyadda min ismil fa'ili, yang tidak atau yang janggal, tidak seperti biasanya pada isim fa'il. Dia maknanya isim fa'il tapi wazannya tidak di atas wazan isim fa'il. Contohnya mushabun, ini kan muf'alun atau muf'alin. Harusnya muf'il umumnya. Tapi orang Arab tidak menyebutkan demikian, tapi maknanya tetap isim fa'il. Maknanya mutilun fi kalamihi, mutilun panjang dalam perkataannya. Ini orang yang banyak ngomong, disebut mushabin. Jadi kalau ada yang, itu biasanya isim fa'il, yang memukul atau fa'il ya. Yang memukul, yang melempar, yang melukai, yang menghukum, itu isim fa'il. Kemudian muhsunun, ini juga di atas wazan yang bukan isim fa'il, tapi maknanya isim fa'il. Muhsun bi fathi ma qabla al-akhir, dengan di fathah sebelum akhir. Harusnya di kasrah umumnya. Tapi dia syad sehingga dikatakan ma syadda, atau biasanya dengan kata syaddun, syad dengan dzal di tasdid. Muhsan maknanya al-mutazawwiju, orang yang sudah menikah, orang yang menikah. Kemudian mulfaj sama, bi fathi ma qabla al-akhiri, dengan fathah sebelum akhir, maknanya al-faqiru, orang yang butuh. Kemudian muhtarin bi fathi ma qabla al-akhir, di fathah sebelum akhir, artinya alladzi dhahaba aqluhu min kibarin aw maradin aw huznin, yang pergi akalnya, yang hilang akalnya.
min kibarin, dikarenakan kibar sudah tua, au maradin, atau karena sakit, au huznin, atau kesedihan mendalam, ya, huzn. Mushabin, muhsonin, mulfajin, muhtarin, ini kata-kata yang syad pada isim fa'il. Wazannya tidak di atas wazan isim fa'il, tapi maknanya fa'il, pelaku. Dan di kitab-kitab lain juga biasanya menggunakan contoh-contoh ini. Karena yang syad itu tidak banyak. Nanti juga akan ada syad pada isim maf'ul. Baik. Ya, Ana minta untuk dibacakan. Baca saja ya, nanti Ana yang terjemah. Fadol. Naam, Ustaz. Nah, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul maf'uli huwa sifatun tu'khadhu minal fi'lil majhuli lidilalati ala hadathin waqa'a ala al-mawsufi biha ala wajhil hudusi wa tajaddudi las-thubuti wa dawami mislu maktubun mukramun muntadaqun bihi. Baik. Isim maf'ul adalah sifat, ya. Sama dengan isim fa'il. Sama-sama sifat. Sifat di sini butuh penjelasannya, bukan sekedar sifat yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Ini butuh banyak penelaahan, ya, sehingga kita bisa paham makna sifat di sini. Tapi artinya diingat saja dulu, bahwasanya isim fa'il, isim maf'ul itu termasuk sifat dalam pembahasan ini. Sifatun tu'khadhu minal fi'lil majhuli. Sifat yang diambil dari, atau ya, kata yang diambil dari fi'il majhul. Kalau tadi isim fa'il diambil dari isim fa'il. Afwan. Isim fa'il diambil dari fi'il ma'lum. Mohon ingat perbedaannya. Isim fa'il diambil dari fi'il ma'lum. Isim maf'ul diambil dari fi'il majhul. Lidilalati ala hadathin, untuk menunjukkan suatu kejadian, waqa'a 'alal mausufi, yang terkena atau yang terjadi pada al-mausufi biha, pada yang disifati dengannya. Nah, ini menjadi sasaran suatu perbuatan, menjadi objek. Ala wajhil huduthi, ini yang digarisbawahi, ala wajhi, uh, ala wajhil huduthi, uh, berdasarkan hudus, ya. Kalau yang tadi isim fa'il itu hudus, tetapi tidak subut. Adapun ini dia sama-sama huruf dan ada tambahan tajaddud, ya. Tajaddud. Wat tajaddud. Huruf tadi maknanya disifati ketika dilakukan, ya, suatu perbuatan, suatu kejadian terjadi, ya. Saat suatu kejadian itu terjadi atau dilakukan. Wat tajaddud, ya. Tajaddud maknanya diperbarui, perbaruan. Latsubuti, dan tidak subut. Sama dengan isim fa'il, isim maf'ul juga latsubut. Sifatnya tidak tetap, tidak melekat. Latsubuti wad dawami, ada lanjutannya, wad dawam. Dawam maknanya berkesinambungan atau setiap saat, atau setiap saat. Karena ada orang yang memiliki sifat yang melekat, sifat yang memang itu menjadi karakternya.
Tapi ini tidak. Isim maf'ul adalah sifat yang mana mausuf yang disifati dengannya dengan sifat yang hudus. Jadi hudus itu hanya disifati ketika dilakukan tajaddud, diperbarui. Diperbarui maknanya baruan ya, karena berulang kali tetapi tidak subut, tidak tetap dan tidak dawam. Misnu maktubun yang ditulis, mukromun yang dimuliakan, muntolakun bihi yang dibebaskan, atau yang bisa juga yang dimulai dengannya, atau yang dibebaskan. Fantolaku malian, yang dibebaskan apa? Baik. Jadi dia hanya ditulis, hanya dimuliakan ya, ketika suatu perbuatan itu dilakukan. Nanti diingat ya, ala wajhi isim maf'ul dia ala wajhil hudus wat tajaddud la thubut tidak pula dawam. Kemudian waznuhu wazannya al awwalu Waznuhu nah waznuhu al-awwalu ala wazni maf'ulin. Mislu mansurun maksubun masruqun. yang pertama di atas wazan maf'ul. Ini yang paling dominan, yang paling sering, yang paling banyak. Mithnu mansurun yang ditolong, maktubun yang ditulis, masrukun yang dicuri. Ya. Atsani istamir. Atsani Atsani ala wazni mudari'ihi al-majhuli biibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan. Mislu yu'azzamu mu'azzamun. Yukramu mukramun. Yuntalaqu muntalaqun bihi. baik. Yang kedua di atas wazan fi'il mudhari'nya. Nah, ini fi'il mudhari'nya yang majhul dengan mengganti huruf mudhara'ah huruf mim madmumatan yang di dhammah, madmumatan dhammah. Mithnu yu'azzimu menjadi mu'azzamun di fathah sebelum akhir dan diawali mim berharokat dhammah pada fiil thulathi mazid ya. Yukramu mukramun yuntalaqu muntalaqun bihi. Baik. Taib. Berikutnya ini termasuk yang penting ya. Ini mohon diingat dan besar kemungkinan keluar di ujian akhir. Keluar di ujian akhir. Ya mohon diingat penjelasan berikutnya ini ya. Ma yashtariku, nah lanjutkan yang ini. Ma yashtariku fihi ismul fa'ili wa ismul maf'uli. Apa saja yang bersamaan di dalamnya isim fa'il dan isim maf'ul. Ma yashtariku maksudnya bersamaan, berserikat, sama. Jadi secara wazan, secara zahirnya sama. Sama wazannya. Tetapi maknanya bisa berbeda. Maknanya bisa berupa isim fa'il, bisa juga berupa isim maf'ul. Bagaimana membedakannya sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya muhtajun dari kata ihtaja yahtaju ila. Nah, dia bisa bermakna lismil fa'ili, isim fa'il. Asluhu bentuk asalnya, bentuk aslinya muhtawijun. Kenapa berubah menjadi muhtajun? Nanti ada di kaidah ilal. Itu harus diubah ke bentuk muhtajun. Tapi bentuk asalnya uh, yang diambil dari atau dibentuk dari kata sebelumnya itu muhtawijun.
lalu diikat dengan wazan tawijun, nanti ada kaidah ilal, nanti berubah menjadi muhtajun. Kemudian muhtajun juga bisa bermakna ismil maf'uli, isim maf'ul. Asluhu muhtawajun. Muhtawajun ada proses ilal nanti menjadi muhtajun. Kemudian mukhtarun dari kata ikhtaro ikhtaru. Ismil fa'ili bermakna isim fa'il. Asluhu asalnya, bentuk asalnya mukhtayirun. Mukhtarun lismil maf'uli bermakna isim maf'ul, asluhu mukhtayarun. Mohon untuk keterangan ini ya, karena ini ada bahasan lanjutannya, tapi ini mohon diingat saja dua kata ini, muhtajun dan mukhtarun, bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Isim fa'ilnya bentuk asalnya apa, isim maf'ulnya bentuk asalnya apa, itu saja yang diingat. Kemudian afwan, ternyata masih ada ya, afwan, mu'taddun dari kata i'tadda ya'taddu ya, menyergap atau menginvasi suatu tempat, bisa bermakna lismil fa'ili asluhu mu'tadidun. Kemudian juga bisa bermakna lismil maf'uli, isim maf'ul, asluhu mu'tadadun. Kemudian mukhtallun dari kata ikhtalla yakhtallu, bermakna orang yang mengambil alih. Dia bisa bermakna lismil fa'ili, isim fa'il, asluhu muhtalilun. Muhtalilun, proses ilal menjadi muhtallun. Ismil maf'uli bermakna isim maf'ul, asluhu muhtalalun. Terjadi proses ilal, akhirnya pada akhirnya nanti bentuknya menjadi sigohnya muhtallun. Bentuk asalnya berbeda, bentuk akhirnya sama. Maknanya berbeda disesuaikan dengan konteks kalimat untuk empat kata ini. Muhtallun, mu'taddun, mukhtarun, dan muhtajun. Nah, Mas Irfa. Afwan Ustaz, berarti ini nggak cuma terkhusus untuk 4 kata ini aja Ustaz ya. Iya, masih Contohnya ada kan? misalkan mumtaz Ustaz, mumtaz, demikian Ustaz. Mumtaz itu imtaz, yamtazu, mumtazun. Uh, iya, mumtaz masuk ya. Nah, mumtaz masuk. Maksud Anda berarti yang menyesuaikan Iya, wazannya menyesuaikan dengan 6 Ustaz. menyesuaikan dengan wazan yang ada di sini ya. Nah, dan tentu nanti ada huruf ilahnya ya. Yang ada huruf ilahnya. Karena ini semua ada huruf ilahnya ya. Dan itu kita lihat pada fiil madinya. Fiil madi setiap kata. Sehingga bisa kita katakan ini sebagai contoh. Dan di kitab-kitab lain juga biasanya menjadikan empat kata ini sebagai contoh. Muhtajun, mukhtarun, mu'tadun, dan muhtallun. Ya, ya, syukron. Sudah ditanyakan. Itu juga penting ya untuk diketahui. Artinya yang sesuai atau sama dengan kata-kata yang dijadikan contoh ini. Muhtajun, mukhtarun, mu'taddun, dan muhtallun. Nanti bisa dikatakan kita menguasai sorof, eh, tentu yang pertama yang menjadi pokok adalah hafalan dan tasrif. Kemudian nanti pembahasan ilal. Kita bisa menjelaskan urutan perubahannya. Kenapa muhtawijun itu bisa menjadi muhtajun?
Muhtawajun bisa menjadi muhtajun misalnya. Namun kita jelaskan kaidah hilalnya urutan-urutannya. Karena perubahannya memiliki urutan-urutan. Dan kita bisa dikatakan mahir dalam sorof setidaknya sudah sampai pada tahapan itu. Baik. Ini mengawali untuk pembahasan sorof lanjutan. Kemudian tasrifu ismil maf'uli min alladhi yata'adda bi harfil jarri. Tasrif isim maf'ul dari kata yang dimutaaddikan dengan huruf jar. Jadi ada kata-kata yang dia mutaaddinya dengan tambahan huruf jar. Dan ini hanya sebagai contoh. Karena ada banyak fiil atau banyak ya, isim maf'ul atau isim fa'il ya, yang dia tapi ini kaitannya dengan mutaaddi ya, objek. Hmm. Padahal bukan isim maf'ul saja yang setelahnya ada huruf jar. Jika fiil madi, fiil mudhari'nya ada huruf jarnya, maka isim fa'il dan isim maf'ulnya juga ada. Tapi ini karena dikaitkan dengan ya ta'adda di harfil jarri. Ini muta'addikan dengan huruf jar. Kita lihat contohnya mustafhamun anhu. Mustafhamun anhu. Yang dimintai atau meminta penjelasan. Meminta penjelasan anhu darinya. Mustafhamun anhuma. Yang dimintai pertanyaan dari keduanya. Dari mereka berdua. Mustafhamun anhum, mustafhamun anha, mustafhamun anhuma, mustafhamun anhunna, mustafhamun anka, mustafhamun ankuma, mustafhamun ankum, mustafhamun anki, mustafhamun ankuma, mustafhamun ankunna, mustafhamun anni, mustafhamun anna. Nanti disesuaikan maknanya dengan setiap urutan domir. Domir muttasil. Mustafhamun yang dimintai penjelasan. Yang diminta untuk menjelaskan. Istafhama yastafhimu. Ya, ada kata istifham, pertanyaan. Ya, pertanyaan itu tolab, ya. Tolabul jawab, menuntut jawaban. Baik. Wakadzalika demikian pula kata-kata berikut ini yang dia isi maf'ul dari kata yang dimutaaddikan dengan huruf jar. Contohnya mutaqaddamun alaihi yang didahulukan, muntolakun bihi tadi muntolakun itu tadi ada di mana muntolakun muntolakun itu maknanya yang diberangkatkan ya. Muntolakun bihi yang diberangkatkan bersamanya, diberangkatkan bersamanya. Jadi kalau tidak salah ada kata muntolak juga. Oh iya, di halaman 108. Muntolakun bihi. Tadi Anda artikan yang dibebaskan. Tadi Anda artikan yang dibebaskan ya. Ya, yang benar ya. Koreksi. Yang diberangkatkan bersamanya. Yang diberangkatkan bersamanya. Kemudian muttafaqun alaih yang disepakati atasnya, sesuatu yang disepakati. Muttafaqun alaih kalau dalam hadis maknanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tanbihun, tanbih ya, catatan atau perhatian, catatannya. La yubna ismul maf'uli illa minal fi'li al muta'addi binafsihi. Tidak di yubna, tidak dibangun isim maf'ul kecuali dari fi'il muta'addi binafsihi
kecuali dari fi'il muta'addi itu sendiri. Mithnu mudkhalun, mukhrajun, eh, yang dikeluarkan, afwan, yang dimasukkan, yang dikeluarkan. Kemudian bi ghairihi mithnu eh, musyfaqqun alaihi, yang dikasihani. Musyfaqqun alaihi, yang dikasihani. Bi ghairihi maksudnya fi'il lazim. Nah, isfaqqu ini fi'il lazim. Tapi dia menjadi muta'addi dengan alaihi, dengan huruf jar. Nanti ada kamus ya kalau tidak salah. Ya, kamus fi'il-fi'il yang dia muta'addi dengan huruf jar. Dan ya, di Munawwir juga kalau tidak salah ada kamus Munawwir. Tapi itu ya butuh ilmu ya, butuh kaidah untuk mencari eh, hal-hal yang kita inginkan dalam eh, pencarian kamus bahasa Arab. Karena tidak mudah mencari kata dalam kamus bahasa Arab. Yang paling mudah itu ya uh, Maud Yunus kalau tidak salah, itu termasuk yang paling mudah. Karena kamus Arab itu ada banyak. Apalagi nanti kamus istilah ada sangat banyak. Hingga ketika anak kuliah ya, di jurusan sastra Arab itu sampai-sampai 2 semester uh, mata kuliah Mu'jamul Arabi, perkamusan bahasa Arab, tentang kamus. Baik, jika ada pertanyaan bisa raise hand ke tangan. Nah, catat terlebih dahulu jika ada yang terlupa, baru kita bahas kembali. Kemudian as-sifatul al-musyabbahatu. Nah, Mas Irfa, Apa Ustaz? Mungkin boleh di-share untuk info buku kamus yang maf'ul bih dengan yang maf'ul dengan huruf jar Ustaz. mungkin bukan ini ya. Kalau kamusnya ada sedikit ini ya. Tapi mungkin kalau tidak salah itu ada PDF-nya. Ini bisa kirimkan ya. Ya, silakan. Nah, nanti yang ditanyakan Mas Irfa boleh dituliskan di grup juga ya, biar Ana tidak lupa. Nah, insya Allah Ustaz. Baik. Termasuk kamus ini. Nah, khawatirnya Ana lupa karena besok Ana safar. Eh, eh, siang ya, siang. Kalau pagi sempat Ana sampaikan. Sifat musyabbahah, pembahasan baru. Sifat musyabbahah, tadi siapa? Mas Abdul Somad lanjutkan ya. Saja. Nah, Ustaz, Ana lanjut baca, Ustaz. Iya. Kalau As-sifatul musyabbahatu as-sifatul musyabbahatu huwa ismun yadullu ala wasfin thabitin daimin lil mausufi wala yusagu illa minal fi'lil lazimi mislu hasanun karimun dhaifun. oke. Sifat musyabbahah adalah ah, ah, termasuk sifat ya. Misalnya sifat. Dan sifat itu isim ya. Sifat itu umumnya adalah isim. Karena juga sifat yang memiliki fiil. Nah, sifat musyabbah adalah isim yang menunjukkan atas wasfin sifat. Nah, ini digaris bawahi. Ini ciri-ciri sifatnya. Sabitin tetap, daimin permanen ya, tetap atau permanen, berkelanjutan. Lil mausufi bagi yang disifati, wala yusagu. Ini juga catatan ditandai, wala yusagu illa, tidak dibentuk kecuali dari fiil lazim. Fiil afwan. Isim maf'ul tadi dibentuk dari fiil muta'addi. Adapun sifat musyabbah dibentuk dari fiil lazim. Contohnya hasanun. Hasanun, orang baik. Karimun, orang mulia.
Dhaifun, orang lemah. Ya, ketika dikatakan dhaif, memang dia senantiasa lemah orangnya. Karimun, orang yang mulia, memang orangnya senantiasa mulia. Hasanun, orang yang senantiasa baik. Auzanuhu, wazan-wazannya al-awwalu, ini anak saja yang baca. Minats thulathi, dari fi'il thulathi. Al-awwalu af'alu, di atas wazan af'alu. Ahsanu, uh, sangat bagus ya. Abyadu, sangat putih. A'waru, buta sebelah matanya. Kemudian ats-tsani fa'lanu, atasyanu, sangat haus. Sya'banu, sangat lapar. Ats-tsalitsu fa'ilun, contohnya mafisun. Afwan Ustaz, Mafisun, Syaban itu mungkin kenyang ya Ustaz ya? Sya'ban, oh ya, jau'an ya yang lapar ya. Nah Ustaz. Jau'an. Sya'ban ini kenyang, afwan. Koreksi ya. Yang lapar itu jau'an. Kemudian mafisun. Wallahu a'lam, mana belum dapatkan makna mafisun. Ini ditandai dulu. Afwan Ustaz, Sya'ban sepertinya tipe ya Ustaz ya. Tipenya di mana? Syabi'a ya Ustaz ya. Syabi'a di situ Sya'ban Ustaz. Oh, nah, nah, itu berarti ba ya dulu baru kan? Kayaknya ba dulu Ustaz, baru ain. Tapi Sya'ban itu juga ada sebenarnya ya. Ada Ustaz. Oh iya. Bermakna al-autalu, yang kenyang. Uh, Allahu a'lam ya. Kalau syabi'a yashba'u juga kenyang. Tapi Sya'ban diawali ain itu juga ada yang maknanya kenyang. Bisa dilihat di kamus. Nah Ustaz. Tapi ya yang sering kita lihat ya Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Nah, Penulisannya seperti itu. Baik. Tapi kalau dikaitkan dengan fiil, maka syabi'a juga ini ya. Dikaitkan dengan fiilnya, fiil yang sering digunakan. Nah, ini syaba'anu, diganti saja ya. Nah, koreksi syaba'anu seperti atos, atosya atau atisya. Nah, ats-tsalitsu fa'ilun, mafisun tadi dilewatkan dulu, nah belum dapat maknanya. Ta'ibun, lelah, sangat lelah ya. Senantiasa lelah. Marihun, yang gembira ya, senantiasa gembira. Ar-rabi'u fa'ilun ya, bakhilun, kikir ya, senantiasa pelit, sebut kikir. Jamilun, bagus ya, senantiasa bagus. Qabihun, jelek ya, jelek terus. Kemudian al-khamisu fa'ilun, dan yang di atas wazan fa'ilun ini dia fa'ilun sebagai mudhaf. Kata keduanya mudhafun ini. Zahirul qalbi, zahirul qalbi, hati yang hidup kalau tidak salah maknanya. Zahir ini Yumkin to Ustaz atau bukan, dia maknanya zahiru. zahir.
Wallahu a'lam ya, kalau makna secara konteks ya mungkin ada ya makna dari zahirul qalbi. Eh, Zahir ini ya zahir yang kelihatan, al-qalbi hati. Apa yang terlihat dari wallahu a'lam. Ana skip dulu untuk makna dari zahirul qalbi. Intinya zahirul qalbi ini dia termasuk sifat musyabbahah tetapi dia sebagai mudhaf harus berupa susunan idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan naimul aishi kehidupan yang menyenangkan. Naim itu lembut. Naimul aishi kehidupan yang menyenangkan ya, senantiasa menyenangkan. Atsani huwa ala wazni ismil fa'ili, di atas wazan isim fa'il. Mithlu mu'tadilun al-qamati, mu'tadilul qamati yang tegak berdiri. Dan mustaqimut tariqati, ya. Mustaqimut tariqati, mustaqim orang yang senantiasa at-tariqati, mustaqim kita juga dengan makna lurus ya. Orang yang senantiasa menempuh jalan yang lurus. At-tariqah jalan, orang yang senantiasa menempuh jalan yang lurus. Mustaddul azimati yang kuat tekadnya. Jadi sifat musyabbah ini ada kata yang ya, seperti isim fa'il. Ada kata yang dalam menerjemahkannya. Ini sebagai pelaku. Mustaddul azimati yang senantiasa kuat tekadnya. Intinya diingat ya, yang pertama adalah wazan-wazannya apa saja. Wazan-wazan sifat musyabbahah apa saja. Af'alu, fa'lanu, fa'idun, fa'ilun, fa'ilun, beserta contoh-contohnya. Kemudian di atas wazan isim fa'il, di atas thulathi, sama seperti yang fa'il tadi, berupa susunan idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini kita lanjutkan dulu nih, semoga bisa selesai. Ya minimal satu lagi ya. Usahakan. Harapannya tadi bisa selesai semua, tapi nah lihat masih lumayan, lumayan banyak. Mubalaghatu ismil fa'ili, mubalaghah isim fa'il. Hiya lafzun tadullu ala, nah yang bacakan, hiya lafzun tadullu ala ma yadullu alaihi ismul fa'ili bi ziyadatin. Mubalaghah isim mubalaghah adalah lafaz yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan atasnya isim fa'il dengan tambahan. Ini terjemah literlak ya. Terjemah perkata. Intinya isim mubalaghah ini adalah lafaz yang menunjukkan makna isim fa'il, akan tetapi ada tambahan lebih, mubalaghah sangat, sangat gitu ya. Ada kata sangat. Mithlu 'allamatu ay 'alimun katsirul ilmi. Allamah, Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Allamah ay yakni yaitu artinya seorang alim yang banyak ilmunya. Alimun katsirul ilmi, orang alim yang banyak ilmunya. Akulun ay akulun ay yaitu akilun katsirul akli. Orang yang banyak makan, orang makan banyak makan. Maknanya orang yang banyak makan. Kemudian ini yang menjadi poin dalam bahasan ini, wazan-wazannya. Nah, ini harus dihafalkan memang dan butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi antara caranya dengan banyak murojaah. Auzanuha wazan-wazan mubalaghah, sighah mubalaghah ya.
Disebut juga dengan sighah mubalaghah. Apa saja wazannya? Al-awwalu fa'alun, ghaffarun, tawwabun. Asmaul husna. Kemudian ats-tsani fa'ulun, ghafurun, syakurun. Ats-tsalitsu fa'ilun, alimun, sami'un. Ar-rabi'u fi'ilun, siddiqun, sikirun. Sikirun, pemabuk, sangat mabuk. Siddiqun, sangat jujur. Kuffarun tadi sangat pengampun. Tawwabun, sangat penerima taubat. Menerima sangat menerima ampunan, permohonan maaf. Al-khamisu fu'alun. Contohnya kubarun. Sadisu fu'ulun. Contohnya kudusun. Ya, ya, sangat suci. Tambah al, ya, al-qudusu, ya, maha suci. Subuhun, yang terbebas dari keburukannya. Subuhun. As-sabi'u fa'ilun. Ya. Contohnya hadirun, ya, sangat waspada. Farihun, sangat gembira. Ats-tsaminu mif'alun. Contohnya mifdalun, ya, melarat. Mifdal, melarat. Miksalun, ya, sangat malas. Miksal. At-tasi'u mif'ilun. Contohnya miskinun, ya, miskin. Afwan, tadi mifdal itu bukan melarat tapi dermawan. Afwan. Yang nomor 8 mif'alun, mifdalun. Mifdalun artinya dermawan. Afwan. Mif'ilun, miskinun, ya, miskin. Miftirun, eh, apa makna miftirun? Lupa. Wallahu a'lam. Itu bisa dicari, ya, makna dari miftirun. Baik. Eh, Nanti bisa dicatat juga, ya. Jika ada yang mencatat, dituliskan di grup kosakata yang kita lewatkan, ada beberapa tadi. Eh, Al-ashiru fu'alatun. Contohnya fuhamatun, fuhamah, ya, sangat paham, ya. Sangat paham. Kemudian fa'ulun, contohnya qayyumun, qayyum, maha mandiri, ya. Maha mandiri. Baik. Tasrifuhu tasrif sigah mubalaghah atau isim mubalaghah. Allamun, ini maksudnya sigah tasrifnya tasrif mufrad, musanna dan jamak mudzakkar salim. Yang atas mudzakkar, yang bawah muannas. Allamun, allamani, allamuna. Allamun, satu orang. Allamah, orang yang sangat berilmu. Allamani, dua orang yang sangat berilmu. Allamuna, orang-orang yang sangat berilmu. Ada kata sangat. Allamatun, perempuan. Allamatani, allamatun. Auzanuhuma kulluha, wazan-wazannya seluruhnya, kulluha, sifatnya simaiyatun, simai, tidak tidak mujarrad, ya, tidak mujarrad. Afwan. Maksudnya yang sulasi mujarrad, ya. Iya, mujarrad, afwan. Sehingga dikatakan simai. Hmm. Allamun itu kan dari kata alimun, alimun, eh, dari kata alima. Dia masuk pada sulasi mujarrad, afwan. Sehingga simai.
fayuhfazu ma warada minha wa la yuqasu alaihi. Sehingga sighah mubalaghah ini yuhfazu dihafalkan, ma warada minha, ma warada minha yang ada darinya, ini dari fiilnya, yang mana fiilnya adalah simaiyah, sehingga harus dihafalkan, memang disesuaikan dengan wazannya. Wala yuqasu alaihi, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan dengan pola-pola tertentu atau wazan tertentu. Sini ya yuhfazu, sehingga dihafalkan terlebih dahulu wazan-wazannya. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, dan seterusnya. Ini masih ada 2 halaman ya, 2 halaman terakhir yang mungkin kita selesaikan besok setelah kita sepakati. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz. Nah, Mas Syarfa. Terkait alamah Ustaz, berarti kan dia di sini mencocokkan fa'al ya Ustaz ya. Ya, fa'al. Nah, Sedangkan di contoh tasrif di sini ada alam, ada alamah. Berarti alamah di sini taknya tak zaidah atau tak marbutoh ya? yang mana tadi? 111 Ustaz. Nah, di bawah Ustaz tadi. Fa'al. Yang bawah ya. Yang ini. Tasrifuhu. 6 Ustaz. Iya, dia masuk pada fa'al. Wazan fa'al. Ini tuh biasa ya, tak marbutoh itu menyesuaikan sebenarnya, menyesuaikan. Kalau misalnya wazannya ya dilihat wazan yang tanpa tak marbutoh. Tapi kata allamah ini juga ya, sering juga digunakan untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Mengapa menggunakan allamah? Wallahu a'lam. Misalnya al-allamah, syekh, bukan menggunakan yang allam. Ma farqu bainahuma? Allahu a'lam. Mengapa sehingga menggunakan allamah? Demikian Mas Injar. Jadi tak marbutah itu menyesuaikan dengan kata sebelumnya, apakah laki-laki atau perempuan. Nanti mungkin muncul pertanyaan, kenapa allamah ini sering digunakan untuk yang laki-laki kan? Pernah dengar tidak allamah untuk penghormatan seseorang Naam, Ustaz. menggunakan allam atau allamah? Allamah, Ustaz. Alimul Allamah. allamah. Kemudian nama yang disebutkan nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki biasanya Iya. ulama. Ya, pertanyaannya kenapa menggunakan allamah? Baik. Bukan jamak taksir, Ustaz ya. Bukan, bukan. Allamah itu mufrad untuk musanna ya, secara zahirnya. Karena disebutkan di bawah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini terkait hal itu wallahu a'lam. Tapi intinya allama ini di atas wazan yang pertama fa'alun. Nah, demikian Mas Irfa. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Mungkin kita cukupkan. Nanti Mas Irfa bisa dituliskan di grup agar tidak lupa. Bagi yang lain Sama juga, Ustaz. jika ada yang terlewat, uh, bisa dikirim di grup, ditulis di grup agar kita sama-sama ingat. Terkadang anak lupa taruh catatannya.
Ini kebetulan juga sedang uh, akan safar ya. Kan melaksanakan safar. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan besok di jam yang sama. Afwan, belum kita sepakati ya. Sekarang kita sepakati kira-kira bagaimana pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 kita lanjut besok. Bagaimana? Ana mohon maaf Ustaz, izin kayaknya mau ke Lombok besok ini Ustaz, mau safar juga. Oh, tuh. Tidak bisa Nah, mustami. insya Allah Ustaz, Ana Ya, usahakan. mustami saja ya. Nah, Nah, Ustaz. jika safar. Yang lain? Bisa lah, bisa. Nah, insya Allah bisa. Tuh. Mas Mas Arando bisa? Bisa, insya Allah. Tuh. Ya, kita lanjutkan besok di jam yang sama insya Allah. Yang safar ada uzur bisa sebagai mustami. Sekali lagi mohon nanti dituliskan di grup ya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Afwan, nah lupa. Untuk hafalan mohon segera diselesaikan. Nah, Ustaz, malam ini insya Allah Ustaz, Batas mudah-mudahan Ana harinya bisa cetak. hari Ahad ya, Ahad malam. Nah, Maksimal Ahad malam. Nah, berikan keringanan ya, maksimal Ahad ya, jam 11 malam. Ahad jam 11 malam itu sudah batas maksimal pengiriman tasrif istilahi. Oke, nah, kita cukupkan. Semoga Allah ya, berikan hidayah, taufik dan kita seluruhnya atas ya, usaha kita ya yang masih sedikit ya, dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, tapi semoga ini menjadi kebaikan bagi kita seluruhnya. amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Allahumma illa anta bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan ya wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.